Oleh karena itu dalam Islam sholat ada waktunya, ya kan tuh ayatnya tuh. ya, ya. Ada Manisa 100 berapa 103 atau 4 ya itu. Jadi ada waktu, nggak bisa kita sholat Isya sekarang di dapel, nggak bisa, di apa dimajuin, nggak boleh, nggak harus sesuai dengan waktunya. Ya, waktu Isya ya Isya, waktu maghrib, subuh ya kan. Puasa bulan, ya kalau bukan bulan puasa ya nggak bisa. Ya, kemarin ada puasa Muharram, ya puasa Muharram tanggal 10, ya kan. Baik Bang yang ngetin di grup, nah itu bagus, artinya pahalanya gede, itu bisa menghapus dosa-dosa setahun yang lalu, ya. Satu hari tapi harus dibarengi dengan puasa sebelumnya atau sesudahnya supaya nggak sama dengan orang Yahudi, ya. Zakat dengan haul, ya kan. Kalau nyampe haulnya zakat. Haji dengan bulan, ya. Jadi ada ukurannya gitu. Ya, jadi hidup ini bukan sekedar berapa lama ya. Berapa lama kita hidup, sekian tahun, 60, 70, 80, tetapi apa yang dilakukan tadi kayak almarhum Mbak Barkah tadi itulah, ya kan. Ada yang orang masyarakat tuh berkesan gitu, ya kan. Ya, itu yang penting ya, itu yang pertama ya Bapak-bapak sekalian. Yang kedua, minha arba'atun huruf, ya. Jadi di 4 bulan haram itu ada 4 ya. Zulqa'dah, ya, Zulhijjah, Muharram dan nanti ya bulan apa? Yang ketiga, yang keempat apa? Rajab nanti, tapi yang bertiga ini sama nih, beriringan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Di sampai sekarang ini bulan haram. Ya, bulan haram. Ya, ini penting, jadi kenapa perlu disampaikan? Karena di bulan-bulan ini pahalanya itu luar biasa. Jadi bapak-bapak kalau infak, kalau sedekah di bulan-bulan ini nilainya luar biasa. Jadi dimanfaatkan sampai selesai nanti akhir Muharram. Ya, kalau mau infak sekarang bulan ini, ya mau berbuat baik sekarang Muharram, ya, Muharram ya. Nah, mengapa disebut haram? Haram itu bukan nggak boleh, maksudnya. Haram itu suci. Ya, jadi kalau kita umroh itu kan ada tuh al-haram, ya, ada petunjuknya al-haram, ya kan. Nah, jadi suci, ya. Bulan yang suci tidak boleh berperang. Orang semua sepakat ketika itu, nggak boleh ada perang, nggak boleh ada perampokan, nggak boleh ada apa-apa, aman 4 bulan ini. Semua sepakat ya waktu itu di zaman Rasul, ya. Kenapa disebut haram? Yang pertama, dosanya lebih berat. Jadi kalau yang berbuat dosa sekarang nanti siksanya lebih berat, jangan. Yang kedua tadi itu saya bilang, pahala amal dilipat gandakan. Jadi kalau kita nyumbang aqua 1 aja pahalanya besar, ya. Jadi jangan dilihat dari berapa besar, tapi lihat sumbangan apa yang bisa kita berikan sesuai dengan kemampuan, ya. Kemudian yang ketiga, ya kan, bulan-bulan ini ya, menjadi zona perlindungan spiritual. Ini saatnya kita introspeksi diri, saatnya kita muhasabah, ya, karena ini bulan-bulan penting, ya, 4 bulan tuh. Ya, jadi kalau bapak-bapak mau muhasabah, introspeksi, ya silakan. Habis sholat tahajud, misalnya, introspeksi, ya. Kalau ada para sahabat dulu, ada sahabat namanya Abu Damdam. Ya, Abu Damdam ini masuk surga, ya, karena diantaranya beliau setiap malam selalu muhasabah, ya kan. Dosa apa yang sudah dilakukan hari itu, kebaikan apa yang dilakukan hari itu. Nah, jadi hitung sama dia setiap hari. Kita kebanyakan ngecek saldo doang di bank, kita ada berapa saldo nih, ya kan. Nah kalau Abu Damdam enggak, dia ngecek hari ini sudah berbuat baik apa aja, ya, hari ini saya melakukan dosa apa saja. Jadi itu dia evaluasi setiap malam, mau tidur begitu. Dan yang kedua yang menyebabkan dia masuk surga adalah dia selalu memaafkan orang yang sudah menzaliminya.
Jadi walaupun dia dizolimi, dicaci maki, difitnah, diisukan, dikriminalisasi dan lain sebagainya, tidak pernah marah, malah mendoakan. Kalau kita kan boro-boro mendoakan, ya kan? Awas loh, ntar lo gue parahin, ya kan? Ya kan? Ntar lo, ya kan? Jadi nggak bisa, ya. Makanya masuk surga. Ya, berat ya. Umar aja nggak mampu. Kata Umar bin Khattab, saya juga nggak bisa kalau begitu katanya. Ya. Memaafkan orang yang menzalimi, nggak akan mendoakan. Ya, kalau kita kan doa, ya Allah, seorang biar mati, ya Allah, mampus, ya Allah. Doanya doa jelek. Nah, yang ketiga, zalika dinul qayyim. Itu agama yang lurus, ya. Jadi kenapa disebut agama yang lurus, ya? Karena hanya Islam yang mengatur kehidupan ini dari A sampai Z, ya. Diatur semuanya. Agama lain nggak ada, ya. Semua diatur. Nikah ada ininya, suami istri ada aturannya, semuanya ada aturannya, ya. Jadi hanya Islam. Banyak agama lain nggak ada. Jadi semua serahkan masing-masing, ya. Semua diatur, ya. Jadi ini yang menjelaskan kenapa Islam menjadi agama yang terbaik, ya. Bahkan semakin hari di Barat, ya, di Eropa, di Amerika, jumlah yang masuk Islam, terakhir kalau nggak salah aktor Hollywood, ya, lagi main film, lagi syuting, ada di viral di sosial media, di Saudi Arabia masuk Islam, ya. Terakhir, ya, aktor Hollywood, artis, ya kan, masuk Islam, ya. Karena dia ngelihat ada yang kok di Mekah tuh orang bisa cepet gitu, bapak kalau umroh deh, ya. Nah, ya, itu kan orang berantakan tuh, ya kan, ada yang doa, ada yang sholat, ada yang macam-macam tuh, muter segala macam. Begitu azan, ya kan, dikumandangkan, ya, azan dikumandang, Allahu Akbar, ya kan, sudah mulai itu askar ngatur barisan, ya. Dari azan ke qomat hanya beberapa menit, ya kan, paling 5 menit, 6 menit, 7 menit paling lama, semua udah rapi, ya kan. Bayangin jumlahnya jutaan, tapi bisa rapi dalam hitungan menit, ya, yang membuat dia masuk Islam, ya. Jadi agama ini agama yang paling benar, sesuai dengan fitrah dan hukum, ya, alam semesta yang paling sesuai. Yang lain nggak sesuai rata-rata, ya, nggak sesuai. Hanya Islam kita yang sesuai dengan fitrahnya, ya. Lalu yang berikutnya, janganlah, ya, kalian menzolimi, ya, diri kalian pada bulan-bulan itu. Jadi jangan menzolimi diri, karena nanti dosanya akan berlipat ganda, ya. Apa bentuk kezolimannya? Bermaksiat misalnya, ya kan. Kalau sekarang kan kita buka HP, kita nggak nonton gambar yang begitu aja keluar, gambarnya sendiri, nonton tiba-tiba diwatching, nggak lihat gambar yang jelek-jelek gitu, dia keluar, ya kan. Nah, yang kedua, menunda taubat, ya. Orang mau taubat sekarang, ya. Kita nggak tahu kapan kita meninggal, dan orang yang meninggal itu bukan sakit, ya. Anak muda meninggal, bayi meninggal, ya. Bukan cuma orang tua doang, ya kan. Yang ketiga, menyia-nyiakan waktu. Nah, daripada waktunya digunakan untuk hal-hal yang negatif, mendingan hadir dalam majelis taklim, ya. Kemudian mengikuti hawa nafsu, ya, misalnya amarah dan lain sebagainya, ya. Meninggalkan kewajiban, juga tidak boleh. Sholat nggak sholat, ya. Zakat tidak zakat, ya. Larangannya berlaku sepanjang tahun, tetapi dosanya lebih berat pada bulan haram. Makanya orang-orang Saudi itu nggak berani tuh, ya, yang mereka mengatakan, kita nggak berani deh melakukan hal-hal yang nggak benar kalau bulan Ramadan, bulan haram, karena dia tahu pahalanya, dosanya lebih berat, gitu, ya kan. Nah itu, ya, bapak-bapak sekalian. Lalu yang berikutnya, yang paling penting, bagaimana hikmah dari hijrah, ya. Bulan Muharram ini kan hijrah, ya. Hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, ya kan. Kata hijrah, ya, berasal dari 3 kata, ha, jim, dan ro, ya.
hajimro, ya kan? Berarti pindah atau meninggalkan. Ya, dalam Al-Quran ada 31 ayat yang berbicara soal hijrah dan tersebar di 17 surat. Ya. 31 ayat tersebar di 17 surat. Kalau dulu Rasul hijrah karena diintimidasi, dikriminalisasi, ya, mau dibunuh dan lain sebagainya, ya wajar lah hijrah. Kalau zaman sekarang ya enggak, beda. Ya. Jadi kita zaman sekarang makna hijrahnya bukan begitu, gitu, bukan pindah tempat, bukan pindah kontrakan, pindah rumah, ya kan? Tetapi kita fokus pada perbaikan diri sendiri, ya, perbaikan diri gitu, ya, menjadi lebih lebih baik. Idealnya begitu, ya kan? Karena kita ini semakin hari umur kita akan semakin berkurang. Orang yang ulang tahun jangan dirayain karena umurnya berkurang. Ya. Emang umurnya bertambah, umurnya berkurang. Semakin nambah harinya, semakin semakin apa jatahnya semakin berkurang. Ya, jangan dirayain, ya kan? Orang yang mau mati, mas bentar nggak tahu dia mati kapan, berkurang jatahnya udah habis, ya kan? Ya.